Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan dengan nomor NIM 192511559. Saya mahasiswa farmasi di Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menganalisis kasus penyakit ISK infeksi saluran kemih dengan menggunakan metode SOAP. Contoh analisis SOAP penyakit ISK. Pada sebuah kasus, Nyonya AS sedang hamil 3 bulan dan menderita infeksi saluran kemih. Oleh dokter kandungannya, Nyonya AS diresepkan obat cotrimoxazole 2 kali sehari selama 5 hari dan Volamil sekali sehari. Nyonya AS juga sering mengalami pusing dan mual, sehingga untuk mengatasi hal tersebut sering mengonsumsi jamu yang terdiri dari jahe, kencur, asam, dan gula jawa. Riwayat sosial dari Nyonya AS: memiliki rumah dengan WC semi permanen, memiliki 1 buah sumur dekat dengan WC. Ketika buang air kecil, Nyonya AS jarang membersihkan organ genital. Riwayat keluarga: memiliki suami perokok berat dan memiliki 2 orang anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Untuk riwayat penyakit terdahulu dari Nyonya AS pernah mengalami diabetes mellitus tipe 2 yang sudah terkontrol dan memiliki penyakit MA. Dari data pemeriksaan klinik, didapatkan suhu Nyonya AS yaitu 38,5 derajat Celcius. Nadi 96 kali, RR respiratory rate atau laju pernapasannya 29 kali, dan tekanan darah 125/80 mm hidrogerum. Untuk data laboratoriumnya, hemoglobin yaitu 10 gram per desiliter, eritrosit 7,1 1012 per liter, ferritin 7 mikrogram per liter, serum iron 37 mikromol per liter, leukosit 10.000 mikroliter, serum albumin 2,4 gram per desiliter, Na 131 miliequivalent per liter, kalium 4,2 miliequivalent per liter, klorit 95 miliequivalent per liter, glukosa 101 miliequivalent per liter, urea 15 mg per desiliter, kreatinin 0,9 mg per desiliter. Dari kasus tersebut, kemudian kita menganalisis dengan metode SOAP. Yang pertama yaitu huruf S, subjektif. Subjeknya mencangkup Nyonya AS sedang hamil 3 bulan dan menderita infeksi saluran kemih, di mana dokternya meresepkan obat cotrimoxazole 2 kali 1 selama 5 hari dan Volamil 1 kali 1. Nyonya AS mengalami keluhan yaitu mengalami pusing dan mual. Riwayat pengobatan: mengonsumsi jamu yang terdiri dari jahe, kencur, asam, dan gula jawa. Subjeknya juga mencangkup riwayat sosial, riwayat keluarga, dan riwayat penyakit terdahulu. Selanjutnya, SOP yang kedua yaitu O, objektif. Objektif mencangkup tentang data pemeriksaan klinik dan data laboratorium. Untuk suhu 38,5 derajat Celcius masuk dalam kategori demam karena suhu normal yaitu 36,1 sampai 37,2. Untuk data laboratorium, hemoglobinnya 10 gram per desiliter. Untuk hemoglobin normal yaitu 12 sampai 14 gram per desiliter. Eritrosit
nya juga yang normalnya itu 2 sampai 5 juta per mikroliter. Ferritin 20 sampai 100 mikrogram per liter. Serum iron normalnya itu F10,7 sampai 32,2 mikromol per liter. Serum albumin 3,5 sampai 5,2 gram per desiliter, dan kreatin untuk yang normalnya itu 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter. Lanjut di SOAP yang ketiga, yaitu huruf A, asesmen. Pada asesmen di sini menganalisis masalah apa atau problem medik apa yang terjadi pada sebuah kasus tersebut, di mana pada kasus tersebut masalah atau problem mediknya yaitu Nyonya AS mengalami ISK, anemia, pusing dan mual. Nah, dari problem masalahnya kita bisa lihat dari subjektif dan objektifnya, dan kemudian dilakukan pemberian terapi apa yang diberikan pada kasus, dan kita dapat menentukan DRP-nya. Untuk yang pertama itu problem medik, pertama ada ISK, infeksi saluran kemih, di mana subjektifnya yaitu memiliki rumah dengan WC semi permanen, memiliki satu buah sumur dekat dengan WC. Ketika Nyonya AS buang air kecil, dia jarang membersihkan organ genitalnya. Untuk objektifnya yaitu suhu 38,5 derajat Celcius, masuk dalam kategori demam. Serum albuminnya 2,4 gram desiliter. Nah, untuk yang normalnya 3,5 sampai 5,2 gram per desiliter. Terapi yang diberikan Cotrimoxazole 2x1 selama 5 hari dan Flamil 1x1. Nah, penentuan DRP-nya di sini obat tidak tepat. Problem medik yang kedua yaitu anemia, di mana dilihat dari objektifnya. Ferritin 7 mikrogram per liter, untuk normalnya 20 sampai 100 mikrogram per liter. Serum ironnya itu 37 mikromol per liter, untuk yang normalnya itu 10,7 sampai 32,2 mikromol per liter. Jadi DRP-nya di sini indikasi belum diterapi karena belum ada pemberian terapi pengobatan. Problem medik yang ketiga yaitu pusing dan mual. Subjeknya yaitu Nyonya AS sering mengalami pusing dan mual. Terapi yang dilakukan yaitu mengonsumsi jamu yang terdiri dari jahe, kencur, asam dan gula Jawa. DRP di sini untuk menentukannya itu obat tidak tepat dalam mengatasi pusing dan mual. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian atau pemberian terapi yang sesuai di SOAP yang terakhir. SOAP yang terakhir yaitu P, planning. Untuk planningnya, dari asesmen yang tadi ada beberapa asesmen, kita akan mencarikan planning dari masalah-masalah yang terdapat pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu problem medik yang pertama ada ISK. Nah, diresepkan obat Cotrimoxazole 2x1 selama 5 hari. Nah, obat antibiotik Cotrimoxazole adalah antibiotik yang isinya merupakan kombinasi dari trimethorphan dan sulfamethoxazole, yang mana kedua antibiotik tersebut menurut kategori FDA masuk dalam kategori C, dikontraindikasikan untuk wanita hamil, di mana Nyonya AS sedang hamil, jadi antibiotik Cotrimoxazole tidak dapat diberikan. Trimethorphan dapat menghambat metabolisme asam folat. Trimethorphan adalah kontraindikasi relatif untuk kehamilan trimester pertama dan dapat bersifat teratogenik, sehingga perlu diganti dengan obat antibiotik lainnya. Obat antibiotik Cotrimoxazole diganti dengan obat golongan penisilin yang aman bagi usia kehamilan ibu.
Jadi digantikan dengan amoksisilin 2 kali 500 mg selama 3 hari. Nah, kita harus mengevaluasi obat terpilih sebagai pengganti terapi cotrimoxazole. Kenapa pemilihan amoksisilin? Karena amoksisilin itu merupakan antibiotik golongan penisilin yang memiliki spektrum luas dan bersifat bakteriosid yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel yang memiliki indikasi sebagai infeksi saluran kemih. Dan diberikan amoksisilin karena antibiotik ini paling aman digunakan pada ibu hamil. Terapi yang kedua diberikan yaitu Volamil sekali sehari. Tetap diberikan obat Volamil karena merupakan tambahan vitamin dan mineral selama kehamilan. Leading dari asesmen problem medik yang kedua yaitu anemia, di mana pasien Nyonya AS mengalami anemia karena yang dilihat dari data objektif, data laboratorium dari ferritin dan serum ironnya itu tidak normal sehingga mengakibatkan anemia atau kurang darah. Maka terapi yang diberikan yaitu penambahan Ferrous yaitu Sangibion sebanyak 30 tablet 1x1. Karena Sangibion adalah suplemen untuk mengatasi kurang darah atau anemia dan kategori A untuk ibu hamil. Planning yang terakhir, masalah medik yang terakhir yaitu mual pusingnya. Nah, tadi DRP-nya itu pemberian terapi yang tidak sesuai atau pemberian obat yang tidak sesuai, dimana pemberian jamu harus diberhentikan karena kandungan kurkumin dapat menyebabkan resiko abortus pada trimester pertama. Gula Jawa juga harus dihindari karena dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Untuk asamnya itu harus dihindari karena dapat menaikkan asam lambung sehingga memperparah MA. Karena dari riwayat penyakit Nyonya AS mengalami MA, jadi Nyonya AS tidak boleh mengonsumsi asam karena dapat menaikkan asam lambungnya. Dan untuk mual muntahnya dapat diberikan vitamin B6. Dari kasus tersebut dapat dimonitoring yaitu suhu badan, hematuria, angka leukosit, kreatin serum, infeksi, dan gula darah. Karena dari data klinik atau data hasil laboratorium beberapa ada yang tidak normal. Kemudian KIE-nya itu dapat diedukasi pengobatan, itu minum obat secara teratur, jaga kebersihan terutama area genital, banyak minum air putih, jaga kondisi, jangan terlalu capek, jangan menahan buang air kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai analisis SOAP dari kasus tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi yang menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.